Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan. Yang ngosan kali ini kami akan membahas apakah supporter ini pencetus koreo 3D pertama di Indonesia. Nah, seperti apa koreonya kita saksikan bersama dan simak bersama. Tonton sampai habis video kami. Oh iya John, ini yang saya mau tanyakan ya. Siapa supporter pencetus koreo 3D pertama di Indonesia? Kalau menurut pandangan saya itu di tahun 2014, kala itu pertandingan Persis Solo melawan PPSM Magelang, pembukaan Liga 2. Nah, koreo 3D pertama ditampilkan oleh Pasopati Gate B7. Saat itu menampilkan gambar pemain berangkulan dan pelatih menunjuk piala itu. Nah, ini menurut saya koreo ini 2014 itu viral tuh. Viralnya itu di media-media itu dibahas terus koreo ini. Koreo ini termasuk dulu bagus sih, gambarnya juga lumayan. Ini kreatif sekali. Tapi kemungkinan ini bukan pertama, tapi menurut saya yang dulu viral itu ya koreo ini. Oh iya ya, Persis Solo lawan PPSM ya. Tepatnya di Stadion Manahan Solo ya. Koreonya kayaknya di Tribun Timur. Loh, yang kita tahu semua kan Pasopati ya, supporter Persis Solo. Tapi kok ini Pasopati B7? Pasopati B7 itu apakah sama dengan Pasopati? Apakah masih satu frame? Apakah masih satu struktural? Sama Cuk, namanya saja Pasopati Gate B7, bukan memisah, tetapi ini masih struktur dari Pasopati, makanya kan namanya Pasopati Gate B7. Oh iya, Gate B7 ini nama tribun ya, nama tribunnya Manahan ini dulu ada B7, B6, B8. Nah, ini di tengah-tengah kalau B7 itu. Tetapi Gate B7 ini dulu sering menampilkan ide-ide kreatif seperti di jalan-jalan raya itu koreografi korteo, seperti di jalan-jalan raya itu sering menampilkan stand-stand di jalan. Nah, seperti itu Cuk. Gate B7 ini sangat kreatif sekali dulu menurut saya. Oh, keren ya, korteo, kreativitas. Apakah ini kulturnya ultras atau kasual atau apa ya ini ya? Gate B7 ini ya tetap mania Cuk, menurut pandangan saya. Tetapi mereka lebih beraliran ke apa ya? Ultras sepertinya. Soalnya mereka sering memakai flare-flare dulu Cuk. Gitu juga koreografi. Tetapi mereka tidak mau disebut ultras karena mereka itu masih struktur sama Pasopati. Pasopati itu kan mania Cuk. Itu makanya kan B7 namanya. Nah, Oh, berarti ya mereka nggak mau disebut ultras ya. Berarti masih satu struktural dengan Pasopati. Nah, pertanyaan lagi ya, bagaimana awal kemunculan Pasopati B7 ini? Pasopati Gate B7 ini berawal di tahun 2013 Februari. Nah, tanggalnya sih kurang kayaknya tanggal 27 Februari 2013. Saat ini mereka berumur 7 tahun 2020 ini. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi bagi teman-teman Pasopati Gate B7 yang sekarang masih menghuni tribun itu. Nah, awal kemunculannya ini Gate B7 itu dulu malah di Sriwedari, stadion bersejarahnya Persis Solo. Di Sriwedari itu mereka sering nonton latihan Persis, latihan ditonton, mengawasi latihan. Waktu itu juga mengawasi seleksi Persis Solo. Nah, itu Cuk. Oh, berawal dari Sriwedari ya. Kirain di Stadion Manahan. Kreatif sekali ya mereka ya, membuat koreo 3D yang viral ya. Gak hanya satu kali Cuk, mereka membuat koreo 3D yang viral itu. Dulu saat lawan PSIS Semarang itu mereka juga membuat koreo 3D yang bergambarnya itu Ferianto, kayak Mahabharata itu loh Cuk. Dulu kan lagi usum film Mahabharata itu Cuk. Kayak Ferianto memegang panah dan depannya itu keraton dan ada logo Persis di situ. Itu juga viral Cuk, koreo itu, koreo 3D itu. Kalau yang kereta api itu gimana? Ada koreo kereta api berjalan itu gimana? Itu sudah beriring perkembangannya zaman, juga seiring perkembangannya waktu. B7 kan juga udah mulai agak-agak menurun itu waktu itu kondisinya. Menurut saya itu juga udah bagus menampilkan koreo gambar kereta api berjalan itu Cuk. Oh, B7 ini sebenarnya itu diisi orang-orang yang kreatif dan kritis Cuk, aslinya Cuk.
Tetapi akhir-akhir ini ya kamu tahu sendirilah. Oh, berarti mereka itu anak-anak muda ya yang kreatif ya. Kayaknya sih untuk tahun 2018 2019 sih pasukannya berkurang kayaknya. Bahkan yang saya lihat itu kebanyakan di Tribun Timur itu kasual ya malahan ya yang penuh. Oh iya, kalau itu memang benar Cuk. Sekarang nasibnya emang seperti itu. Tapi ya ginilah, mungkin ya semoga saja mungkin tahun-tahun berikutnya itu bisa kembali lagi kreativitasnya. Orang ini kan diisi anak-anak muda seperti anak-anak kampus dulu, anak-anak SMA itu banyak di Gate B7 dulu Cuk. Makanya itu mereka kan suka dengan hal yang baru. Dengan mereka menampilkan koreo itu berhasil menggait anak-anak muda yang dulunya bosen nonton bola, sekarang jadi fanatik lihat bola lagi gara-gara ini. Dengan Jiun flagnya dulu, Jiun flagnya dulu rapi Cuk, ditata di depan semua gitu ya. Pokoknya itu kreativitasnya anak kekinian banget lah. Oh iya, bener sekali ya. Itu kan dulu ya sekitar tahun 2014 tahun 2016 ya. Nah, kalau yang sekarang nasibnya gimana di era 2019-2020? Nasib Gate B7 sekarang cukup memprihatinkan ya menurut saya. Mereka banyak ditinggal oleh anggotanya juga, banyak ditinggal oleh frame-framenya juga. Ini disebabkan karena apa? Ya mungkin karena itu dulu kesalahan Cuk. Mereka itu terlalu fanatik dengan apa itu, dirijen mereka, capo mereka. Mereka terlalu fanatik dengan itu. Itu kesalahan utama menurut pandangan saya sih, menurut pandangan saya pribadi. Ketika ditinggal oleh capo mereka, seakan itu apa itu hasrat untuk menonton bola itu seakan hilang. Tidak ada gregetnya. Dulu harus capo itu, harus capo ini, harus capo itu. Karena apa ya? Kefanatikan ini yang membuat ini itu lama-lama itu hancur itu ya ini Cuk. Wah, kalau gitu berarti ekosistemnya ya terlalu taklid dengan capo, terlalu taklid dengan tokoh ya. Mungkin harusnya kalau sistem no leader judge together itu, kalau yang saya baca itu nggak ada strata di situ. Tapi mungkin B7 punya ideologi lain ya. Betul sekali Cuk, seharusnya jangan terlalu fanatik dengan capo itu dulu. Mungkin lebih tepatnya itu harusnya caponya dulu itu gonta-ganti, bagusnya seperti itu. Jadi apa, tidak merasa itu diidolakan. Ketika itu sudah menjadi idola, waduh susah Cuk itu. Makanya untuk suruh bangkit kembali itu susah. Soalnya juga menurut pandangan saya orang-orang kreatif di B7 ini juga sudah mulai hilang satu persatu. Ya seperti inilah kondisi sekarang. Oh, berarti ya bener ya, lambang di dada itu lebih penting daripada nama di punggung atau capo di tribun. Wah itu jelas pasti Cuk, itu jelas pasti lambang di dada itu lebih penting daripada capo di tribun dan apa itu nama frame kalian dan apalah lain-lainnya itu. Nah, saran-saran untuk supporter yang lain yang bisa diambil dari pelajaran dari B7 itu bagaimana? Awal kebangkitan, terus kejayaan, terus akhirnya terpuruk saat ini. Ya mungkin untuk supporter-supporter yang sekarang masih berjaya, masih fanatiknya dengan mendukung tim kalian. Kalian jangan taklid dengan salah satu person ataupun perorangan di capo ataupun perorangan di frame ataupun ini itu. Kalian itu harus tetap mendukung tim kalian dengan hati, bukan kok kalian itu taklid dengan seseorang, mengidolakan seseorang. Bahkan kalau tidak ada itu saya nggak mau. Wah itu sangat bahaya sekali. Makanya itu, nah ini sudah terjadi pada Gate B7 ketika mereka berganti capo. Nah itu sudah berbeda sekali atmosfer mereka, tak selantang dulu. Padahal dulu ini Gate B7 wow lantang sekali Cuk ini. Dimana bahkan mereka itu mewajibkan 90 menit chance, bahkan sering buka kaos. Wah itu walaupun ya ada yang belum mandi, ada yang udah. Nah, itu kan ya kadang nek buka kaos di tribun kan kadang ada bau-bau kecut ya, itu enaknya di situ. Ya, saran-saran saya untuk supporter yang lain itu simple ya. Lambang di dada lebih penting daripada nama di punggung atau capo di tribun. Nah, itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Oke.